Serangan balik Denny Siregar ke Annisa Pohan. Pingin jadi ibu negara tapi baperan. Ditulis oleh Ibrahim. Daily Content. Kita kembali lagi ke Daily Content bersama saya Ibrahim. Biar cepat tahu update kejadian yang paling hits di Indonesia, khususnya di dunia perpolitikan. Tapi tidak punya isi analisa yang dalam mengingat kita kejar tayang, tapi tetap tidak plagiat apalagi ambil karya orang. Sebelumnya saya sudah menuliskan bahwa Denny Siregar didamprat oleh Annisa Pohan langsung secara ad hominem, menyerang secara personal dengan keluar konteks dari substansi. Semua sudah terangkum dalam artikel Denny Siregar didamprat Annisa Pohan. Oleh karena itu pada pukul 7.12 PM Mei 4, 2020 Denny Siregar membalas serangan Annisa Pohan hanya dengan satu kali cuitan. Tak terasa cuitan itu terkesan sangat menohok, tertampar sampai ke ulu hati, nyeri-nyeri nyelekit seperti terluka. Lalu kemudian dikasih jeruk nipis, nyerinya terasa. Harusnya yang seperti itu kalau kita masih punya wajah, ia tahu akan malu. Kalau saya sebagai orang dalam cerita tentu malu banget. Nah pertanyaannya, kenapa Annisa Pohan harus malu? Lihat saja tulisan Denny Siregar itu. Dia menyebut dengan sarkas yang dalam. Bu Iriana Jokowi adalah istri yang kuat. Mau suaminya diejek dan anaknya di stempel apapun dia tetap tegar. Itulah kenapa suaminya jadi presiden, karena dia wanita hebat. Lah ini Annisa Pohan anaknya kecolek dikit bapernya sampai seberang lautan. Katanya pengen jadi ibu negara. Menggambarkan sosok Ibu Iriana dan membandingkan dengan Annisa Pohan, sarkas tingkat tinggi yang harusnya jelas bikin malu orang yang disebutkan. Sebab apa? Kita bicara fakta terlebih dahulu. Berkaca dari tahun 2014 awal Jokowi memimpin jadi presiden, atau mungkin kita mundurkan 2 tahun lagi 2012 saat jadi gubernur DKI. Coba kumpulkan makian penduduk Indonesia terhadap Jokowi, Iriana, Gibran, Kahiyang, dan Kaisang. Kira-kira berapa banyak jumlahnya? Puluhan, ratusan, ribuan? Saya rasa jumlahnya jutaan. Kalau semua ditotal dari tahun 2012 ke 2020 ini, pasti jutaan kata-kata cacian beredar luas di masyarakat. Memaki Jokowi dengan beragam kalimat umpatan, memaki Iriana tanpa belas kasih, memaki anak-anak Jokowi dengan buas, semua itu dilakukan oleh mereka pembenci Jokowi. Dan yang membuat semua itu terjadi adalah lawan politiknya. Namanya presiden tentulah selalu akan ada yang kontra, pasti tetap akan ada yang melakukan hate speech. Kita hidup di era demokrasi, jadi wajar bila ada perbedaan pendapat. Tapi tetap semua ada batasan dari kalimat-kalimat itu, sehingga tetap beradab dan santun, tidak keluar dari norma. Batasan itu bukan seperti era presiden yang mengklaim enak zamanku toh, nyebut dikit hilang. Menghina Jokowi, Iriana mungkin ada yang beberapa ditangkap, tapi tidak semuanya ditangkap, masih banyak pencaci yang lolos. Dan mereka yang ditangkap pun bukan Jokowi atau Iriana lah yang melaporkan, tapi orang lain. Ketika kita melihat Annisa Pohan yang disebut baper oleh Denny, saya jadi teringat istri sang mantan, mertua dari Annisa. Tak enak sebenarnya menyebut ini, tapi kita harus belajar bahwa memang politik itu keras. Saking kerasnya bikin stres dan akhirnya emosi itu tak terbendung lagi. Pernah dulu beliau marah di Instagram pakai kata bodoh. Mengucapkan kata bodoh ke orang lain, khususnya netizen yang anonim, memperlihatkan betapa beliau sangat tidak terima dengan pernyataan orang lain. Kita tidak bisa menghakimi, itu hak beliau untuk marah. Tapi sebagai seorang pejabat negara, seeloknya bisa menahan amarah itu jauh lebih baik. Representasi bangsa ada pada panglima tertinggi dan istrinya. Jika emosional, rakyatnya juga bisa sama. Bentuk amarah itu terlihat hampir persis ke Annisa saat ini. Annisa seolah tak tahan dengan cacian netizen kepada anaknya. Padahal AHY lah yang mempublis aktivitas anaknya untuk menjadi konsumsi publik. Ketika publik mengomentari, harusnya sudah bisa menerima segala konsekuensi yang terjadi. Tapi Annisa sepertinya tak menerima itu. Terjadilah baku hantam lewat jari jemari di sosmed yang jadi bahan buat kita untuk dinikmati pada bulan Ramadan ini. Seharusnya Annisa sudah kalah sarkas dengan Denny. Kata baper itu sudah sangat menohok. Tidak elok dilanjutkan lagi perseteruan ini. Begitulah kura-kura.
Denny Siregar didamprat Anissa Pohan karena mengomentari anaknya. Anda punya anak nggak? Ditulis oleh Ibrahim. Baku hantam antara jari jemari terjadi di jagat media sosial terpantau hari ini. Selain ada kisah Said Didu yang peta umpet dari pemanggilan pertamanya, hari ini ada juga drama antara Cikias dengan Cebong. Cikias mewakili Anissa Pohan dan Cebong mewakili Denny Siregar. Semua ini bermula dari satu berita online yang bikin publik kaget dengan judulnya Surat Terbuka Putri AHY Almira Yudhoyono untuk Jokowi minta lockdown agar tidak ada lagi korban. Alhasil dari berita itu Denny Siregar mencuitkan sebuah status. Karena memang Denny seorang publik figur dalam dunia politik, alhasil cuitan Denny ini cukup banyak mendapat reaksi dari netizen. Dari jutaan orang yang mengomentari Denny dan memberikan reaksi, ada satu nama unik yang menentang dan sangat greget untuk disimak. Ya, cuitan Denny Siregar tersebut didatangi oleh tuan rumah yang punya anak, Anissa Pohan, mendaprat Denny dengan epik. Sepertinya Anissa Pohan terlihat sangat emosi atau marah karena anaknya jadi bahan omongan netizen. Karena terlihat Anissa Pohan mengomentari sampai 3 kali pernyataan Denny Siregar itu. Pertama adalah, ih Opung nggak malu sama anak kecil, kok dibawa-bawa, ini kan tugas sekolah. Opung nih serius amat sih sama surat tugas sekolah anak-anak, ujar Anissa Pohan. Kedua adalah, lagian lockdown hanyalah frasa bahasa Inggris sajalah. Yang kita lakukan sekarang di negara lain istilahnya ya lockdown. Opung belajar bahasa Inggris dulu aja sama Aira Opung sebelum meledek anak kecil, Anissa Pohan. Dan yang paling spektakuler adalah yang terakhir. Teman-teman, ini contoh manusia yang tidak membaca isi materi secara utuh. Jelas di situ adalah mengenai Almira yang mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat masukan kepada presiden mengenai memilih tentang lockdown. Dan konten ini adalah tentang Hari Pendidikan. Anda punya anak enggak? Anissa Pohan. Cuitan terakhir dari Anissa Pohan terpantau mendapat reaksi lebih banyak daripada 2 cuitan awal. 437 retweet, 1,2k likes. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pernyataan Anissa Pohan adalah kalimat akhirnya itu. Anissa menyebut Denny tidak membaca isi materi secara utuh karena surat yang ditulis anaknya tersebut hanya sebagai tugas sekolah. Di ending Anissa Pohan mengeluarkan jurus yang mengejutkan, ad hominem, menyerang secara personal. Ad hominem yang berarti tertuju pada pribadi atau karakter seorang, yang merupakan singkatan dari argumentum ad hominem, adalah upaya untuk menyerang kebenaran suatu klaim dengan menunjuk sifat negatif orang yang mendukung klaim tersebut. Dengan menyebut Denny Siregar punya anak atau tidak, itu terkesan keluar dari konteks substansi dan lebih menyerang ke personalnya Denny Siregar yang tak pernah memperlihatkan punya keluarga atau anak dalam personal brandnya. Dalam sudut pandang penulis, ketika kita bicara soal isi surat, tidak ada masalah dengan konteks pembahasan ini. Jelas terkesan kuat bernuansa politis, walau temanya tentang pendidikan. Karena apa? Karena dalam laman Instagram AHY dijelaskan di sana, yang seru skenarionya pidato tersebut harus disampaikan langsung ke hadapan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan. Bisakah anak dari golongan biasa menyampaikan hal yang serupa langsung di hadapan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan? Kalau tidak ada agenda setting yang diciptakan secara matang dan struktur, tentu semua itu tidak akan bisa. Dan saya rasa tidak ada pernyataan Denny Siregar yang salah, karena memang tertuang dalam surat terbuka itu. Having understood the situation, I'd like to suggest lockdown policy to stop and prevent the transmission of COVID-19 and reduce the number of causalities. Setelah memahami situasi ini, saya ingin menyarankan kebijakan penguncian untuk menghentikan dan mencegah transmisi COVID-19 dan mengurangi jumlah korban. Tidak ada yang salah dari pernyataan Denny. Bapak udah, anak udah, sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada cicit juga bisa ikutan minta lockdown. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Ditulis oleh Ibrahim.